Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa'lam annahu kama tafarraqa ahlul kitab ikhtalafu fi dinihim faqad tafarraqat hadhihi al-ummah. Wa'lam, dan ketahuilah annahu sesungguhnya kama sebagaimana tafarraqa tercerai-berai atau terbagi-bagi ahlul kitab itu ahlul kitab, wakhtalafu, dan mereka berselisih fi dinihim dalam agama mereka, faqad tafarraqat, maka benar-benar tafarraqat bercerai-berai juga atau terbagi juga hadil ummah, ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakhtalafat, dan berselisih aidan juga ala wifqi ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perihal ini fi qoulihi, di dalam sabdanya, iftaraqatil yahud, terbagi itu al-yahud ala ihda wa sab'ina firqah, atas 71 golongan. Waftaraqatin nasara, dan terbagi juga itu an-nasara ala isnataini wa sab'ina firqah, atas 72 golongan. Wa sataftariqu ummati, dan akan terbagi nanti umatku ala thalathin, atas 3 wa sab'ina firqah, 73 apa? Golongan. Kulluha finnar, semuanya ada di neraka, ya Allah. Illa firqatun wahidatun, kecuali satu golongan. Di antara 73 hanya satu yang masuk apa? Golongan. Yang masuk apa? Surga. Waqad iftaraqat hadhil ummah ala hadzal adad, dan benar-benar ya terbagi ini umat, tercerai-berai ini umat atas ini bilangan, yaitu berapa? 73. Min zaman qadim, sudah dari zaman dahulu sudah. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwasanya bilangan di sini ini bukan tertentu, ya, bukan 73, enggak, itu menunjukkan apa? Saking banyaknya. Menunjukkan apa? Saking banyaknya. Ya, kalau dihitung memang lebih. Dulu zamannya Ustadz, waktu ada di pondok belajar aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu gurunya Ustadz mengatakan di Kabupaten Pasuruan saja itu sudah ada sekitar 30-an golongan. Berapa? 30. Itu di satu kabupaten. Lah kalau satu provinsi, berapa sudah? Lah kalau se-Indonesia, mungkin lebih. Paham ya? Ya, ini sudah dari zaman dahulu memang sudah terbagi-bagi situ. Wa tamma ma'ada bi shadiq, dan telah sempurna apa yang telah dijanjikan. Wa'ada itu apa? Menjanjikan ya? Jelas.
Utama dan telah sempurna mau ada apa yang telah menjanjikan bihi dengan itu wama as-sadiqul amin, yaitu yang jujur al-amin yang amanah ala wahillah atas wahyu Allah Subhanahu wa taala wa tanzilih, dan diturunkannya itu wahyu Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma su'ila, dan ketika ditanya alaihi salatu wassalam itu Nabi Muhammad SAW anil firqah an-najiyah, dari golongan yang selamat, manhiya. Nah, dari sekian banyak golongan, golongan siapa yang selamat, yang masuk surga? Tadi kan sudah dikatakan kulluha finnar. Ya Allah. Nah, semua orang mengeklaim, semua orang mengaku, ya kan, golongannya dia itu ya ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa kata Nabi Muhammad SAW? Qala allati takunu, yaitu golongan yang ada, itu golongan ala mislima ana, ya, yang seperti aku. Artinya apa? Seperti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Mislima ana alihi, ya, seperti apa-apa ana yang aku alih atas itu apa-apa, yaitu syariatnya Nabi Muhammad SAW wa ashabi. Nah ini, dan siapa? Para sahabatku. Paham ya? Karena estafet dakwah, estafet risalah Nabi Muhammad SAW itu dilanjutkan oleh para sahabat. Paham? Jadi seandainya misalkan tidak ada pada Rasulullah SAW, tapi ada pada zaman sahabat, ya kita juga harus apa? Ikuti. Paham ya? Kan kadang ada orang yang ngomong nggak ada itu zamannya Nabi, tapi zamannya sahabat ada. Ini loh, ma'ana alaihi wa ashabi. Bukan cuma ma'ana alaihi saja, enggak. Tapi sama Nabi dilanjut apa? Wa ashabi. Seperti yang kita ketahui bersama, sholat tarawih. Sholat tarawih populer itu zamannya siapa? Zamannya sahabat Sayyidina Umar. Paham? Populer. Paham? Orang mulai beramai-ramai melakukan sholat tarawih. Zaman Nabi ada, tapi tidak sepopuler, tidak seviral di zamannya Sayyidina Umar. Paham? Karena waktu di zaman Nabi khawatir dianggap nanti takutnya sholat apa? Wajib. Paham? Akhirnya Nabi tidak melakukan bersama-sama. Nabi kadang ke masjid, kadang enggak ke masjid. Khawatir nanti dikira sholat wajib, takut memberatkan. Makanya ada yang protes, ya kan? Ada yang protes enggak 20. Saat witir sholat tarawih itu cuma 8 dan lain sebagainya. Nah, ini repot. Makanya kalian harus ngaji sing suwe ya. Ngaji yang lama, dan harus benar-benar teliti di dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan nanti gimana sih kita ini berada di golongan yang benar, itu ciri-cirinya apa? Nanti disebutkan. Nah ini, wa amara, dan memerintahkan ahli salatu wassalam, memerintahkan itu Nabi Muhammad SAW indal ikhtilaf, ketika terjadi apa? Perbedaan. Nah ini, kalau terjadi perbedaan, tarawih itu 8 apa 20? Biluzumis sawadil a'dham, kalian dengan apa? Menetapi, berpegang teguh dengan as-sawadil a'dham, golongan yang apa? Yang besar. Inti kalau mau sensus se-Indonesia ini, tarawihnya banyak mana? Antara 20 sama 8. Di kampung sini aja sudah kebanyakan berapa tarawihnya? Sudah ikut 20. Paham ya? Nggak usah ngadain yang aneh-aneh. Ngerti ya? Kemudian sekarang ini yang lagi rame. Yang lagi rame masalah nasab keturunan Rasulullah SAW.
wasallam. Sudah dari dulu nggak ada yang bahas. Dari dulu ulama sepakat bahwasanya zuriyah Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Muhammad SAW itu sambung sampai Rasulullah SAW. Kok sekarang ada muncul baru katanya nasabnya apa? Terputus. Itu cari ulama sedunia, semuanya mengakui nasabnya sambung sampai Rasulullah SAW. Inti ikut golongan yang apa? Yang banyak. Gambarannya itu begini. Ya, logikanya itu begini. Gambaran sederhananya itu begini. Satu ruangan ini yang hadir ini, ya kan, suruh apa? Suruh mencicipi air, ya. Suruh mencicipi apa? Air. Apa rasanya air ini? Apa rasanya air putih ini? Rasanya apa? Tawar. Kok ada satu anak jawab manis? Percaya gak, Bun? Percaya gak, Bun? Paham ente? Ngerti? Ojo dipelo ya. Sesat kan kok. Paham ente? Lah ini ulama sedunia mengakui tersambungnya nasab keturunan Nabi Muhammad SAW. Kok ada satu orang ngomong gak nyambung? Percaya, Bun? Ojo percaya. Paham ente? Bisawadil a'zam. Paham ya? Ikut umumnya loh, udah. Ikut umumnya. Sudah diatur kok, sudah apa? Diatur semuanya. Sudah diajarkan oleh para alim ulama. Paham? Sudah dikawal semuanya amaliyah-amaliyah yang ada di masyarakat ini, dan pemahaman-pemahaman yang ada di masyarakat ini sudah diatur semuanya. Loh kok sekarang ada munculan yang aneh-aneh gitu. Paham ya? Jadi bisawadil a'zam. Siapa itu sawadil a'zam? Wa huwal jumhur al-aksar minal muslimin, yaitu apa? Jumhur, mayoritas atau kebanyakan minal muslimin, daripada orang-orang muslim. Paham? Walam yazal ahlus sunnah wal jam'ah bihamdillahi ta'ala minaz zamil awal ila walam yazal ahlus sunnah wal jam'ah bihamdillahi ta'ala minaz zamanil awal ila liyaumi humus sawadul a'zam. Dan ya selalu ya terus itu daripada golongan ahlus sunnah wal jamaah bihamdillah, dengan apa? Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minaz zamil awal, dari zamannya siapa? Para sahabat, ya kan? Ilal yaum, sampai sekarang dan nanti sampai hari kiamat, hum as-sawadul a'zam. Itulah mereka yang dikatakan apa? As-sawadul a'zam. Ya, mayoritas orang muslim. Paham? Ikut yang mayoritas, ya. Paham tuh? Ya. Gitu aja sudah, ikut umumnya sudah. Karena kita ini baru, orang baru. Orang apa? Orang baru muncul kok misalkan menyelisihi para pendahulu, kan ya aneh. Kan begitu, paham ya? Kemudian wasahha annahum al-firqatun najiyah bifadlillah ta'ala. Wasahha, dan memang benar ya, annahum, sungguh mereka itu ahlus sunnah wal jamaah adalah apa? Al-firqah, golongan an-najiyah yang apa? Yang beruntung, yang selamat bifadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa limulazamatihim al-kitabi wa sunnah. Ini atofnya ke biluzumi sawadil a'zam ya. Ya. Dan juga kita ini harus apa? Bimulazamatihim, dengan apa? Melazimi mereka, para jumhur, lil kitab, wali mulazatihim, dan karena apa? Bukan ya, wali mulazatihim, dan karena mulazamahnya mereka itu ahlus sunnah, ya kan? Lil kitab, ya, bukan atau versi itu, bukan. Wali mulazamatihim, dan karena mereka itu as-sawadul a'zam atau al-jumhur,
mulazamah, berpegangan teguh lil kitab kepada kitabnya Allah, was sunnah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wa makana ahli salafus soleh, dan apa-apa yang ada pada ulama salafus soleh minas sahabah, daripada para sahabat, wat tabi'in, dan para tabi'in. Paham? Ini loh penjelasan daripada hadis Nabi tadi loh. Paham? Li mulazamatim lil kitab was sunnah, kitab Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Washabi makana alaihi salaf soleh minas sahabah wat tabi'in. Paham? Ridwanullahi alaihim ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Marilah. Wa ba'du fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabba. Kok marah-marah wa ba'du ya? Alhamdulillahnya di depan ya. Wa ba'du, ya, dan setelah kalimat di atas tadi, fa inna maka sungguhnya kami, kata Habibul Haddad, walhamdulillah, dan adapun segala puji hanya milik Allah, qad radina billahi rabba, kami benar-benar apa? Ridha billah, dengan Allah Rabban sebagai Tuhan, wa bil islami dinan, dan agama Islam dinan sebagai agama, wa Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan dengan Nabi Muhammad kita ridha sebagai apa? Nabi kita, wa rasulah, dan utusan kita, utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagai utusan, sebagai nabi. Wabil Qur'ana imama, dan kami ridha dengan Al-Qur'an sebagai apa? Imam, panutan. Wabil Ka'bah di kiblah, dan dengan Ka'bah kita ridha sebagai apa? Kiblat. Wabil mu'minina ikhwanan, dan dengan orang mukmin kita ridha ikhwanan sebagai apa? Saudara. Paham ya? Tabarra'na, bebaskan kami, atau kami terbebas, min kulli dinin, dari setiap agama, yukhalifu, yang menentang dinal Islam, kepada agama Islam. Tabarra'na, kami membebaskan diri, ya, min kulli dinin, dari setiap agama, yukhalifu, yang menentang dinal Islam, pada agama Islam. Wa amanna, dan kami beriman, bi kulli kitabin, dengan setiap kitab, anzalahullah, yang telah Allah turunkan, mulai dari suhuf sampai apa? Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Wa bi kulli rasul, dan dengan setiap utusan, arsalallah, yang telah Allah utus. Wa bi malaikatillah, dan dengan para malaikat Allah. Wa bil qadar, dan dengan apa? Takdir Allah, khairihi wa syarrihi, baiknya dan buruknya. Ya, sekali lagi, baiknya dan buruknya itu hanya anggapan manusia. Takdir Allah itu semuanya bagus. Paham ya? Semuanya apa? Bagus. Karena Allah yang lebih tahu. Paham ya? Allah yang lebih ngerti. Makanya kalau kita berdoa, kita harus husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Husnudnya itu begini, apa yang kita minta pasti dikasih sama Allah. Allah itu pasti memberikan kepada hambanya yang terbaik. Kalau kita doa, kok seandainya, bukan seandainya ya, mungkin, sebenarnya bukan nggak mungkin, semuanya dikabulkan. Kalau misalkan ada orang yang ngerasa, aku minta ini kok nggak dikasih, kan ada misalkan, itu bukan berarti Allah nggak ngasih. Mungkin Allah lebih ngerti, kalau kamu dikasih nanti bakal membahayakanmu. Paham? Seperti anak kecil, ya kan, minta orang tuanya pisau, dikasih, nggak mungkin. Makanya kalau minta itu tahu diri. Paham ya? Sadar diri. Paham? Ya, makanya minta urusan akhirat. Paham ya? Ngerti? Paham? Nah, bukan Allah nggak ngasih, bukan Allah nggak ngabulkan doa, Allah pasti kabulkan. Paham? Itu sifatnya Allah. Ya, itu sifatnya Allah. Ya, apa di Al-Qur'annya? Fa idza sa'alaka ibadi anni fa anni ujibu da'watad da'i idza falyastajibu li wal yu'minu bi.
Ya. Itu dari segi sifatnya Allah, Allah mengabulkan doa. Cuma dari kita ya harus sadar diri juga. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Ketika nggak dikabulkan, kalau nggak dikabulkan ya mungkin dari kita sendiri, bukan dari Allah. Oh mungkin kita masih ada perkara yang haram yang kita konsumsi. Ya kan bisa menyebabkan doa apa? Nggak diterima. Ya, jadi nggak diterimanya itu bukan dari Allah. Kalau Allah pasti apa? Ngasih gitu loh. Kalau Allah itu pasti mengabulkan doa. Nggak mungkin Allah itu bertentangan dengan Al-Quran, nggak mungkin. Kalaupun nggak dikabul berarti mungkin kita masih banyak dosa. Paham ya? Mungkin kita masih punya salah. Mungkin kita masih mengkonsumsi haram. Gimana mau doa dikabulkan? Kan nggak bisa. Kalau ada seorang hamba walaupun miskal dzarrah, ya kan, mengkonsumsi yang haram, nggak bakal diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ya, takdir baik buruk semuanya itu bagi manusia, ada baik ada buruk. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bagi Allah semua itu baik. Paham ya? Ente dikasih sakit. Mungkin bagi ente jelek, buruk, enggak enak. Bagi dokter, alhamdulillah ada pasien. Ya apa? Baik enggak? Hah? Baik. Ada yang meninggal. Ya mungkin bagi keluarga yang meninggal kurang enak, mungkin. Tapi yang tukang gali kubur dapat apa? Penghasilan. Ya apa? Ya Allah. Kayak santri. Dulu itu ada beberapa santri waktu masih di pondok, kalau ada orang yang meninggal senang. Apa? Tahlilan oleh berkat. Walhasil Allah. Ya, intinya apa? Artinya apa? Semua takdir Allah itu baik. Paham? Makanya kita harus selalu husnudzon sama Allah Subhanahu taala. Paham ya? Wabil yaumil akhir. Nah, kita juga ridho harus dengan apa? Dengan hari akhir. Wa bikulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi taala, dan dengan segala apapun yang telah datang dengan itu apapun ya, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anillah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala dzalika, atas itu semuanya, nahya kami hidup, wa alaihi, dan atasnya namutu kami mati, wa alaihi, dan atasnya nab'asu kami dibangkitkan insyaallah minal aminin. Semoga insyaallah jika Allah berkehendak minal aminin, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang selamat, yang aman. Alladzina, itu golongan orang-orang la khaufun, yang tidak ada apa? Cemas, takut, alaihim, atas mereka, atas itu golongan atau atas itu orang-orang, walahum yahzanun, dan mereka tidak apa? Tidak gelisah. Bifadlika, dengan karuniamu ya Allah. Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba. Dzaqa ta'mal iman. Ya. Nikmatnya iman itu adalah orang yang bisa ridho Allah sebagai Tuhannya, wabil islami dinan, dan apa? Agama Islam adalah sebagai agama. Wabi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad adalah sebagai nabi. Ya, dzaqa ta'mal iman, telah merasakan manisnya keimanan. Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Rasulullah SAW, man qala hina yusbihu wa hina yumsi salasa marrat raditu billahi rabba bil islam madina wa bi Muhammadin. Kalau di Urdul Latif, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiya. Siapa orang ketika berpagi hari dan ketika sore hari membaca 3 kali, apa bacaannya? Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin
nabiyya wa rasula atau bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kana haqqan, maka ada itu orang haqqan adalah berhak bagi Allah ayurdihu untuk apa? Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Alhamdulillah. Ya, kita di sini selalu membaca, ya kan? Pagi di Wiridul Latif, malamnya di Radhibul Haddad. Ada kan? Kalau di Radhibul Haddad, raditu billahi rabba wa bi Nabi Muhammadin nabiyya. Ya kan? Kalau di Wiridul Latif, raditu billahi rabba wa bi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah. Nah, itu semua wiridnya ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Alhamdulillah. Ya, intinya tadi ya, kembali ke as-sawadul a'zam. Ya, kalian enggak usah bingung. Karena di akhir zaman itu semakin membingungkan kalau orang enggak punya ilmu, terombang-ambing. Paham? Seperti kejadian-kejadian sekarang ini. Orang yang enggak punya ilmu bakal terombang-ambing. Yang punya ilmu pun kadang apa? Bingung. Ya kan? Yang punya ilmu kadang juga bingung. Kok bisa ikut golongan yang minoritas, bukan yang mayoritas. Itu aneh, patut dipertanyakan kenapa. Padahal sudah jelas, ya kan? Sudah jelas. Tapi semua itu ada hikmahnya, ya. Semua itu ada hikmahnya. Paham tuh? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.